Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di section 5 bagian kedua mengenai relationship type. Di slide ini dibahas mengenai jenis-jenis relationship, yaitu ada one to one, ada one to many, dan many to many. Di mana kita sudah mempelajari dan sering mengulang-ulangi persoalan-persoalan ini, ya, dari awal itu sampai sekarang. Tapi di sini kita akan mengulangi lagi dengan praktis. Ya, di sini saya tampilkan ada relasi many to many dengan beberapa bentuk, gitu ya. Jadi one to many, ya. One to many dengan beberapa bentuk. Ada yang di dua sisinya ini solid, ada yang satu putus-putus, yang satu solid, satu putus-putus, dan semuanya putus-putus. Ya, tentu saja kita sudah tahu kalau putus-putus ini melambangkan optionality, kalau yang lurus ini melambangkan cardinality. Ya, optionality, yang sini mandatory, yang sini opsional. Ya. Kalau yang garis lurus ini mandatory. Nah, cardinality itu yang crossfit dan single toe. Oke. Kemudian yang many to many juga sama, di kedua sisi ada yang solid, dua sisi solid, ada yang satu sisi solid, satu dash, ada yang dash di kedua sisi. Kemudian ada juga one to one relationship yang di kedua sisinya solid. Jadi garis lurus, kedua sisinya solid, ada yang solid dan dash, ada yang dash semua. Oke, kita sekarang langsung ke praktis. Oke. Satu, identify the relationship types of statement below. Jadi di sini statementnya ini bukan bentuk erdis. Jadi kita harus tahu atau kita harus ya logikakan gitu ya, nalarnya bagaimana solusi jenis dari relationship di statement ini. A snowboard instructor may instruct one or more snowboard. Seorang instruktur snowboard ini bisa menginstruksikan satu atau lebih snowboarder. Nah, di sini tipenya adalah one to many. Ya kan? Karena seorang snowboard instructor bisa menginstruksikan satu atau lebih snowboarder. Tapi satu snowboarder hanya diinstruksikan oleh satu instruktur saja. Jadi ini adalah one to many. A bicycle may be owned by a child. Sebuah sepeda bisa dimiliki oleh suatu anak. Ya, ketika seorang anak, ketika seorang anak diberikan sepeda, ya sudah berarti sepedanya itu miliknya dia, gitu ya. Jadi dia satu sepeda bisa dimiliki oleh satu orang anak saja. Jadi dia one to one. Ya. Kemudian classroom crayons may be used by students in a classroom. Krayon dari kelas, jadi di ibaratnya di TK gitu ya, ada krayon punya sekolah gitu ya. Dia bisa digunakan oleh siswa. Ya. Jadi krayonnya ada banyak, siswanya, krayonnya kan nggak mungkin cuma satu krayon saja, kan bisa pasti sejumlah siswa. Jadi banyak krayon, dengan satu krayonnya itu punya ID sendiri-sendiri, siswanya juga banyak dengan
ID siswa sendiri. Berarti satu krayon bisa digunakan banyak siswa, satu siswa bisa menggunakan banyak krayon. Kalau konteksnya krayonnya itu di setiap pertemuan itu atau di seterusnya itu bukan di-booking oleh satu siswa. Ya. Jadi ini kurang lebih many to many ya. Jadi kalau krayonnya itu punyanya sekolahan gitu kan, mungkin angkatan sekarang yang pakai siswa ya angkatan sekarang. Kalau di angkatan tahun depan itu pasti yang pakai kan angkatan tahun depan, sehingga ya siswanya pun ya satu krayon itu bisa digunakan oleh banyak siswa, nggak melulu oleh satu siswa. Jadi satu krayon bisa banyak siswa, ya. Satu siswa bisa menggunakan banyak krayon. Ketika krayonnya boleh berganti-ganti. Oke. Ini berarti many to many. Kemudian a passport belongs to a person. Nah, ini satu paspor, ini seperti KTP ya, kalau paspor itu. Ya pasti dia one to one. Ya. Karena ya paspor satu orang hanya memiliki maksimal satu paspor. Satu paspor hanya boleh dimiliki oleh satu orang. A female elephant gives birth to an elephant. Gajah betina ini bisa melahirkan satu gajah. Nah, relasi ini antara ibu dan anak, nah ini relasinya pasti satu atau one to one. Karena ketika gajah betina melahirkan seorang anak, ya berarti dia ibu dari anak tersebut. Nah, anaknya itu ya anak dari ibu tersebut, nggak bisa diganti-ganti, dan dia adalah one to one. Selanjutnya soal nomor 3. Draw, nomor 2. Nomor 2 ini provide two example for each relationship type. Jadi one to one, nanti Anda cari contohnya apa. Ya, yang tadi di slide atau bisa baca lagi di slide utamanya ya, yang masih penjelasannya banyak. Nah, itu ada nanti one to one itu sebenarnya bisa diamati bahwa dia itu ini hubungan-hubungan yang milik atau kedudukannya apa gitu, atau SE gitu ya. Nah, sekarang soal nomor 3, draw an entity relationship diagram to represent the following. Each club must be assigned to one and only one department. Saya buat cepat menggunakan teks di sini saja. Masing-masing klub must be assigned. Di sini ada klub, di sini ada namanya department. Jadi each club, masing-masing klub harus ada mas. Kalau mas ini berarti garisnya garis solid. Oke. Must be assigned to one and only one department. Berarti yang masuk di sini itu nanti garis 1 gitu ya. Ya, jadi sudah saya buatkan bentuknya. Each club must ini terwakili oleh garis solid, be assigned to one and only one department. Jadi departemennya adalah one and only one. Di sini masuknya single two, satu garis. Each department may be responsible for. Jadi di sini may, itu berarti di sini garisnya putus-putus. Be responsible for one or more club. Jadi satu atau lebih klub. Berarti di sini nanti masuknya CrossFit. Karena ada simbolnya, jadi saya buat seperti ini, CrossFit.
Terus kemudian di sini kurang nama relasinya, bisa dipilih. Ya, di sini each club assigned gitu ya. Not to. Oke. Yang di department ini responsible for. Begini ya. Terus yang C dan D ini konteksnya dia terhubung dengan relasi yang seperti ini. Relasi yang klub dan departemen. Jadi each student may join one or more club. Each student dan hubungannya dengan klub ya. Each student may join one or more club. Jadi di sini garisnya putus-putus ya. Masuknya ke klub itu cross fit karena one or more. Kardinalitasnya many kan gitu ya. Kemudian each club may be composed of one or more student. Jadi each club may juga, berarti dia garisnya putus-putus juga. Be composed of one or more student. Berarti di sini juga nanti many. Berarti antara klub dan student ini relasinya many to many. Opsionalitasnya dia opsional di kedua sisi. Jadi garisnya dia putus-putus semuanya dari klub ke student. Kemudian masuknya kardinalitasnya itu semuanya cross foot atau 3 atau 4 gitu ya. 3. Oke, pembahasan ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.